Halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga sehat-sehat. Semoga setiap pekerjaan urusannya semua pada lancar hari ini ya. Oke, kita kembali di Quotex lagi pada saat ini. Kebetulan semalam itu merekanya mungkin lagi memang benar-benar error kali ya. Server mereka gitu ya. Jadinya semalam saya buatnya harusnya kan di sini kita buat yang kita terapkan yang disiplin gitu ya, disiplin untuk bertrading. Jadinya kan di binomo tuh saya buat. Jadi ini karena tidak bisa di Quotexnya gitu. Jadi kemarin itu karena error saya ragu gitu ya. Jadi saya coba tarik gitu ya bang ya. Saya coba tarik modal yang kemarin. Jadinya tinggal sisa segini aja. Saya coba tarik. Saya pikir memang nggak bisa gitu ya. Saya pikir dia memang tidak bisa gitu. Oke, kita lihat dulu bentar. Aduh. Saya pikir karena sering-sering error gitu kan, jadi saya pikirnya ini nggak benar lagi nih. Jadi saya coba gitu, saya coba ambil gitu. Saya coba ambil yang kemarin kita ini kan ya, kita kita depositkan gitu. Jadi saya coba ambil, ternyata masih aman kok. Saya pikir nggak jelas nih. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita langsung aja. Jadi ada teman yang minta kemarin, bang, teknikal satu periode gitu ya, satu periode di Quotex gitu ya bang ya. Jadi kita akan mainkan di sini satu periodenya. Oke, dapat 1 menit ya. Oke, seperti biasa kita di sini saya akan ulangin kembali bermain satu periode di sini. Bedanya dia kita harus sisakan, misalnya di sini kan dia cuman berapa candle kan, 1 2 3 4 candle sampai di sini. Ini kan candle ke C4. Oke, yang menjadi bedanya di sini kita sisakan dia, misalnya ini ke sini kan 4 candle, jadi kita sisakan dia ini kan 11 13. Oke, jadi kita sisakan di satu, jadi 11 14 lah closing kita untuk open posisinya gitu dia caranya bang. Sebenarnya di video sebelumnya pun pas kita lagi reset udah saya jelasin, cuman nggak ada salahnya kita ingatin kembali buat teman-teman yang mungkin baru join gitu ya. Oke, langsung saja kita mainkan per periodenya. Di sini kita lihat dia pelemahan daripada si seller, kita langsung aja ambil naiknya terlambat gitu ya bang ya. Kita udah terlambat ngambilnya. Oke, di sini kita lihat dia pelemahan daripada seller gitu ya. Oke, makanya kita ambil buy-nya gitu bang. Tapi dia ambilnya 11 14 gitu dia bang ya. Jadi nanti biar abang-abang juga tidak salah gitu, tidak salah open posisinya gitu bang. Jadi ketika seperti ini bisa juga abang tunggu gitu ya bang ya, sampai di sini misalnya, biar posisi aman gitu ya. Gitu caranya bang. Oke. Jadi sebenarnya sangat simpel gitu ya bang ya. Di sini kita nanti akan open sebanyak 3 kali seperti biasa ya bang. Seperti biasa open 3 kali. Kita harus menerapkan yang namanya disiplin tadi ya bang ya. Nah, karena saya tahu lah bagaimana kalian ketika tidak disiplin. Mungkin ada teman-teman yang sudah nonton ini ya, sudah mengalami kerugian karena tidak disiplin tadi gitu ya bang ya. Karena tidak disiplin tadi gitu dia. Jadi itulah gunanya ketika kita bertrading itu disiplin gitu ya bang. Oke, saya ambil lagi di situ karena titik OP yang di atas itu kurang tepat gitu ya bang ya. Dia kurang tepat, makanya saya akan ambil lagi di situ di menit 11 14-nya. Oke. Harusnya dia akan naik, yang jelas dia yang di bawah itu pasti dapat ya. Ini tadi kurang tepat kita, itulah namanya kalau tidak sabar untuk menunggu momen gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu karena kita tahu dia pasti akan naik gitu ya bang, karena di sini candle ini adalah pelemahan si seller gitu bang. Nah, cuman dapat 1 kan gitu dia. Jadi seperti itulah kalau kita tidak sabar gitu ya bang ya. Oke, kita akan open lagi. Jadi sebenarnya sangat simpel ya bang ya. Ya mau modal berapapun kita ya tetap akan bisa gitu ya bang ya. Entah 70 atau 140.000 itu pasti bisa ketika kita tetap menerapkan disiplin untuk yang
pemula gitu ya bang ya. Ketika kita bisa menerapkan ini ya mudah-mudahan pasti saya yakin dapat bang. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita disiplin, misalnya pun 3 kali kita open posisi dalam satu sesi, oke lah kita cerita pahitnya aja, loss lah yang 3 ini satu sesi ini, loss. Oke, tapi yang paling utama ketika ini loss 14.000 kali 3, masih berapa bang? Masih 42.000 kita yang loss ini. Jadi saldo kita terjaga ketika kita menerapkan disiplin ini. Itulah makanya saya terapkan disiplin gitu dia bang. Nah kenapa? Karena dia terkontrol semua gitu bang. Psikologi juga aman. Ketika kita kalah pun 42.000 ya masih segitulah ibaratnya kan gitu bang. Tadi kita dapat 40 ya, berarti satu balik modal ya, satu balik modal, satu lagi iya ya 26 tambah 14 iyalah, satu balik modal, satu lagi profit gitu ya bang ya. Oke, jadi semua terjaga ketika kita menerapkan disiplin tadi bang. Nah itulah gunanya penerapan disiplin itu di bertrading, saat kita bertrading gitu bang. Ini akan kita buy ketika dia turun, kita ambil sampai menit 18 nya. Oke, turun dulu. Oke, turun lagi. Kita harus sabar ya bang ya, biar kita dapat titik terendahnya nanti. Oke, kita tunggu di sini. Jadi seperti itu ya bang ya, karena berapapun apa kita ini kita lihat ya bang ya, berapapun saldo kita itu sebenarnya tidak jadi masalah gitu, asal kita menerapkan disiplin tadi. Nah ketika kalah pun yang sempat 3 kali OP ini nggak masalah gitu, 42.000 nya. Nah artinya nanti kan nggak mungkin kita terus kayak gitu kan gitu dia bang, logikanya pun seperti itu ya, nggak mungkin kita loss doll terus gitu ya. Jadi ketika ini bisa kita terapkan, yang ini pun terjaga, psikologi pun terjaga, saldo pun terjaga gitu ya bang ya. Kita ambil naiknya, udah dapat nih, kita ambil. Oke, jadi seperti itu cara kita untuk menjaga apa kita gitu bang, saldo kita. Ketika disiplin semua akan terjaga gitu bang. Itulah intinya dari bertrading ini gitu. Untuk tahap awal aja, artinya kita untuk menempa ini aja yang paling penting dulu, psikologi sama money management kita gitu bang. Itu aja yang penting dulu. Janganlah dulu kita harapkan untuk dapat 200.000 sehari atau berapalah sehari gitu ya bang ya, atau satu sesi gitu ya. Janganlah dulu nih. Yang penting kita dulu menerapkan apa kita dulu membentuk psikologi kita lebih bagus gitu dia bang. Itulah cara kita kenapa harus disiplin gitu caranya bang. Ketika kita tidak disiplin ya tadi, hari ini sesi ini profit 500.000 seperti yang saya ceritakan tadi malam, besok lost doll jadinya, atau nanti sesi kedua gitu, karena tamak lah ibaratnya bang, kata biasanya yang dibilang trader tamak gitu ya bang ya, namanya nggak disiplin, loss lah misalnya ini lagi 500.000 udah dapat, tinggal lah 300.000 karena loss, emosi lah naik lah emosi kita kan bang. Nah makin kalah lah, habis lain semua gitu dia bang. Jadi inilah yang bikin kita hancur gitu ya bang. Oke, zip to profit lagi, kita open sekali lagi ya bang ya. Jadi seperti itu caranya bang. Sebenarnya sangat simpel ya, tidak ada yang sulit sebenarnya ya. Tapi yang sulit itu memang mengalahkan diri kita bang, mengalahkan diri kita, bagaimana kita mengalahkan emosi. Nah terus terang saya tahu lah itu apa yang abang-abang rasakan, emosi ini, tamak terutama ini paling susah, musuh paling susah dilawan. Inilah musuh paling susah dilawan. Nah makanya saya membuat video-video seperti ini yang memang khusus untuk pemula gitu dia bang, memang khusus yang belum tertempa psikologinya. Nah psikologi yang belum tertempa MM-nya, yang belum tertempa disiplinnya, itulah tujuan kita di sini gitu dia bang. Jadi ya harapan saya ya semoga bermanfaat gitu. Kalaupun tidak ya apa boleh kita buat kan gitu dia bang. Oke, yang penting kita kasih yang terbaik. Mau tuh orang menilai kita baik atau tidak ya urusan mereka gitu ya bang ya. Oke, yang penting kita kasih yang terbaik, itu aja intinya. Kita akan open sekali lagi. Ketika dia turun kita akan open posisi buy sini, karena kita lihat ini adalah kejenuhan daripada si seller gitu ya bang ya. Tapi kita tunggu titik terendahnya gitu, jangan open posisi sebelum dia dapat titik terendahnya gitu caranya bang.
Oke, kita tunggu. Oke, turun dikit lagi. Oke, kita ambil di sini ya. Oke, kita buy di situ. Jadi seperti itu ya Bang ya. Semoga ini bermanfaat gitu ya. Channel ini bermanfaat buat teman-teman yang memang kita masih dua ya Bang ya. Satu di Binomo, Binomo, satu lagi ini di Quotex ini ya Bang ya. Jadi nanti buat requestan abang-abang yang udah banyak request ya Bang ya, soal di Olim trade masuk nggak itu Bang, gitu ya Bang ya. Jadi saya belum coba ya Bang ya. Nanti kita akan buatin lah, kita akan bantu buat teman-teman yang bermain di situ gitu ya Bang ya. Bagaimana cara kita mengeksekusinya gitu ya Bang ya. Nanti kita buat ya Bang, sabar ya Bang ya. Karena ini pun harus kita terapkan juga yang di Quotex ini gitu ya Bang ya. Bagaimana kita menjaga psikologi, menjaga semualah dari dasar, dari nol, biar bisa kita jadi seorang trader gitu ya Bang. Nanti kita akan, sebenarnya sama sih, nanti kita akan coba di Olim Trade-nya. Sebenarnya kalau abang-abang ikutin ini dari awal channel ini, pengaplikasiannya mau di broker apapun saya rasa sama aja sepertinya ya. Cuman tidak tahu saya memang kalau di Olim Trade apakah beda cara baca apanya. Paling kita hanya ini paling ya, ininya tadi ya, baru menu-menunya seperti yang kemarin kita saat riset. Paling saya rasa itu yang berbeda gitu. Abang-abang harusnya udah bisa mempraktekkan sendiri. Bang, saya di broker ini bisa nggak? Gitu, udah bisa sebenarnya. Abang-abang langsung praktek sendiri gitu ya Bang ya. Tanpa kita riset lagi gitu. Tapi kalau memang abang-abang butuh, ya nggak masalah, kita riset aja gitu Bang. Aman lah itu kita. Gampang lah itu gitu dia Bang. Jadi kita open posisi sebanyak 3 kali. Tadi dia di open posisi pertama jadi 2 ya Bang ya. Tapi itu hitung satu aja lah gitu ya. Satu balik modal, satu lagi profit gitu ya. Semua profit lah ibaratnya nih ya Bang, yang 3 kali gitu ya Bang. Karena di sini kita terakhir tadi profit ya Bang. Jadi seperti itulah cara kita untuk bertrading yang sehat gitu ya Bang ya. Nanti ketika abang-abang udah pro, udah bisa, terserah Bang, mau abang bantai 1 jam, 30 menit, 2 jam, bantai aja. Yang penting tadi, karena saya tahu kalau udah dia yang udah bisa bertrading, dia pasti akan tetap bisa menjaga MM-nya. Itu udah pasti, karena psikologinya pun udah terbentuk gitu. Itulah intinya Bang. Mau abang main 2 jam, 3 jam, 4 jam, terserah Bang gitu. Yang penting udah pro dulu. Jangan abang main psikologi pun belum tertempa, manajemen pun masih belum bisa diterapkan ya. Jadi jangan ini Bang, jangan, kalau kita nggak mau rugi ya harus diterapkan dari awal gitu dia Bang. Saya tidak maksain sih, saya hanya memberikan masukan bagaimana kita menjadi seorang trader gitu ya Bang ya. Hanya sebatas itulah yang bisa saya berikan untuk abang-abang gitu ya Bang ya. Ya semoga bermanfaat, harapannya ke depannya semoga channel ini bisa membantu teman-teman. Siapapun yang menonton semoga terbantu gitu ya Bang ya. Oke, sekian dulu pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi.